Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan bihamdihi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Belajar dari kekeliruan syaitan. Sahabat inspiratif yang berbahagia, tentu saja kita perlu belajar dari kekeliruan syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak terperangkap pada persoalan yang sama, sehingga syaitan dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembangkang. Dikelompokkan dalam golongan orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang tersesat dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu cap dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini datang secara tiba-tiba. Tentu saja ada sebabnya. Sebagaimana dilukiskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika diperintahkan kepada para malaikat untuk bersujud menghormati Adam, para malaikat langsung bersujud, tunduk dan patuh kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjalankan perintah. Tetapi setan tidak. Yang dilakukan setan adalah enggan, malas, tidak mau menjalankan perintah Allah dengan sikap penuh kesombongan, penuh keangkuhan. Barangkali ada pertanyaan, kenapa setan senekat itu? Kenapa setan berani-beraninya menentang perintah Allah dan tidak melaksanakan perintah itu? Apakah karena setan tidak takut kepada Allah? Apakah karena setan tidak tahu resikonya atau tidak percaya resikonya ketika menentang perintah Allah itu adalah neraka jahanam, siksa Allah? Ternyata dilukiskan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-48. Bagaimana pengakuan setan? Pengakuan setan, ini akhafullah wallahu syadidul iqab. Pengakuan setan, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Dan aku juga tahu dan percaya bahwa siksa Allah yang menghadangku itu adalah sangat pedih. Rupanya ini juga menjadi pelajaran buat kita sebagai manusia. Jangan-jangan pada saat-saat tertentu ketika kita lengah, kita masuk dalam perangkap yang sama. Kita tahu perbuatan dosa. Kita tahu itu dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu perbuatan dosa itu sanksinya neraka. Tapi seringkali kita juga terperangkap oleh persoalan setan, yaitu tetap menjalankan kekeliruan itu, menjelaskan dosa-dosa itu. Kita tahu itu perintah Allah, kita kadang-kadang juga meninggalkannya. Ini adalah pelajaran yang harus kita petik. Bagaimana setan terperangkap dalam kekeliruan sehingga dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kelompok pembangkang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat inspiratif yang berbahagia, kita ketahui bahwa setan beriman kepada Allah, setan juga takut kepada Allah, dan setan tahu resikonya ketika menentang perintah Allah, yaitu siksa yang sangat pedih. Tapi setan tetap membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa sebabnya? Ini dilukiskan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-61. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis.
ketika diperintahkan pada para malaikat untuk bersujud menghormati Adam, para malaikat tunduk dan patuh dan melaksanakan perintah itu. Kecuali iblis. Iblis tidak melakukan itu. Apa alasannya? Qala a'asjuda liman khalaqta tina. Ya Allah, kenapa aku harus bersujud menghormati Adam yang engkau ciptakan dari bahan yang hina, yaitu dari tanah yang diinjek-injek itu, ya Allah. Dalam ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa setan menolak perintah Allah karena mengikuti jalan berpikirnya sendiri. Menurut pikirannya, perintah Allah itu keliru. Ya Allah, enggak keliru tuh ya Allah memerintahkan aku untuk bersujud menghormati Adam, ya Allah. Berdasarkan pikirannya, berdasarkan jalan akalnya, setan berkesimpulan bahwa perintah Allah itu keliru. Perintah Allah itu tidak benar, makanya dia menolak perintah Allah dan dia mengembangkan dari perintah Allah itu. Lebih baik mengikuti hawa nafsunya, lebih baik mengikuti jalan pikirannya sendiri daripada mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tersesat dengan kekeliruannya. Setan menolak perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, membangkang dengan penuh kesombongan. Setan lebih memilih jalan berpikirnya sendiri, hawa nafsunya sendiri daripada mengikuti petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan merasa lebih baik dari yang lain dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurutnya, api lebih mulia daripada tanah. Padahal Allah lebih tahu segalanya. Seluruh ciptaan Allah tentu saja punya keunggulan-keunggulan dan sudah barang tentu dengan segala kekurangan-kekurangan. Rupanya inilah yang menjadi pangkal tolak sehingga setan terseret terlalu jauh dalam kesesatan dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilukiskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 206. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul 'izzata bil itsmi. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah memerintahkan kepadanya agar tunduk dan patuh kepada Allah, agar mengikuti perintahnya, mengikuti petunjuknya, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang muncul di dalam diri setan? Yang muncul adalah tinggi hati, harga diri, kesombongan, keangkuhan. Kesombongan dan keangkuhan inilah yang membuat segalanya menjadi rusak. Dia tidak bisa mengkontrol dengan baik dirinya sendiri. Sehingga dia lebih memilih jalan kesesatan, memilih jalan dosa di dalam hidupnya. Padahal dia tahu bahwa jalan dosa itu resikonya adalah luar biasa, sangat menyakitkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan inilah pangkal tolak segalanya dari setan yang berani-beraninya menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani-beraninya membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dapat memetik pelajaran dari kekeliruan setan itu, sehingga kita tidak berakibat sama
dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembangkang, sebagai golongan orang-orang yang dolim, orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah, sebagaimana orang-orang soleh diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.